Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil review paper kami yang berjudul Crystallization in Foods and Food Quality Deterioration atau kristalisasi dalam makanan dan penurunan kualitas makanan. Sebelum memperkenalkan, saya Stefania Artajufamka dengan NPM 081 dan kita akan mulai dengan introduction. Makanan padat dapat bersifat amorf atau misalnya seperti permen kapas dan susu bubuk atau berbentuk kristalin seperti coklat atau es krim. Komponen-komponen yang dapat mengalami kristalisasi, contohnya ada air es, gula, alkohol, lemak, garam, pati, serta protein, asap sitrat, hingga emulsifier. Contoh kristalisasi yang diinginkan itu seperti coklat, di mana dia bentuknya itu kristal lemak kakao yang tepat, sehingga teksturnya stabil, tampilannya mengkilap. Juga ada fondant atau es krim dengan pembentukan kristal yang halus, sehingga menghasilkan tekstur yang lembut. Juga ada kristalisasi yang tidak diinginkan karena dapat menurunkan kualitas, seperti coklat keras, keju cheddar, dan juga es krim. Faktor pengaruhnya ada formulasi, proses produksi, suhu, kelembapan, dan juga kondisi penyimpanan. Sehingga kristalisasi yang terkontrol itu penting untuk mendapatkan tekstur, tampilan, dan umur simpan yang diinginkan. Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sausan, saya dari NPM 077, di sini akan menjelaskan tentang apa sih kristalisasi dalam makanan itu sendiri. Jadi, kristalisasi ini adalah proses pembentukan struktur kristal dari fase cair yang memainkan peran penting dalam menentukan tekstur, stabilitas, dan juga kualitas dalam makanan. Proses ini dapat terjadi secara alami ataupun dikontrol selama produksi penyimpanan. Nah, kristalisasi dalam makanan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada produk kristalin dan juga ada produk amorf. Untuk produk kristalin membutuhkan kontrol ketat untuk memastikan ukuran, bentuk, dan juga distribusi kristal yang optimal. Sedangkan pada produk amorf, kristalasi yang tidak diinginkan dapat menyebabkan penurunan kualitas seperti perubahan tekstur ataupun kehilangan cita rasa. Adapun faktor pengaruh dari kristalisasi dalam makanan ini ada tiga, ada termodinamika seperti suhu dan juga konsentrasi, ada juga kinetika pendinginan dan pengadukan, dan juga komposisi bahan. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang fase diagram. Sebenarnya fase diagram ini apa? Fase diagram ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan keseimbangan di antara fase kristal dan juga fase cair, berdasarkan suhu dan juga konsentrasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti binar sukrisa air menunjukkan kurva kelarutan dan kurva penurunan titik beku. Bisa dilihat di gambar itu di sebelah sini, ini ada titik E, namanya titik aquatic atau titik perpotongan antara kurva kelarutan dan juga kurva penurunan titik beku. Nah, pada titik ini, baik sukrosa maupun es seharusnya mengkristal, tetapi keterbatasan kinetik mencegah pembentukan fase padat euklitik. Selanjutnya, di fase diagram ini, ketika ditambahkan kurva transisi gelas, itu menjadi namanya stase diagram. Stase diagram ini bersifat menstabil dan juga mobilitas molekul rendah, sehingga menghambat adanya kristalisasi. Bahan seperti fruktosa, glukosa, atau garam dapat mengubah kelarutan sukrosa, seperti contohnya sirup jagung yang melarutkan sukrosa sehingga digunakan dalam permen untuk untuk menghambat kristalisasi itu sendiri. Selanjutnya ada nukleasi. Apa sih itu nukleasi? Jadi nukleasi itu sebenarnya proses pembentukan inti kristal dari fase cair, dimulai dengan penggumpalan molekul hingga mencapai ukuran kritis itu sendiri. Adapun dua jenis dari nukleasi, ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Untuk yang primer ini bisa homogen dan juga bisa heterogen. Homogen terjadi tanpa pengaruh zat asing dan heterogen dipicu oleh partikel yang asing. Untuk nukleasi sekunder ini dipicu oleh kristal yang sudah ada sebelumnya. Nah, faktor yang mempengaruhi nukleasi itu ada empat. Ada supersaturasi, ada suhu, pengadukan, dan juga zat aditif. Untuk supersaturasi semakin tinggi, maka semakin cepat juga nukleasi terjadi. Dan untuk suhu, penurunan suhu meningkatkan supersaturasi tetapi mengurangi mobilitas molekul. Untuk pengadukan, ini sendiri mengaruhi energi mekanik, mempercepat pembentukan inti kristal. Dan untuk zat aditif seperti gula inert ataupun protein dapat menghambat nukleasi. Nukleasi ini terjadi pada produk amorf, produk seperti permen keras ataupun susu bubuk bersifat amorf atau glossy. Nukleasi ini sendiri dapat terjadi jika suhu penyimpanan melebihi susu transisi gelas atau TG, produk penyerapan kelembapan, menurunkan TG, dan meningkatkan kualitas molekul. Nah, contoh aplikasi dari nukleasi ini terhadap bidang pangan itu sendiri kayak apa sih gitu. Nah, contohnya itu ada di es krim. Partikel buah atau kacang dapat menjadi situs nukleasi untuk laktosa yang merupakan komponen dari es krim itu sendiri. Selain itu, lipid atau lemak juga nukleasi dipengaruhi oleh polimorfisme seperti lemak kakao dalam coklat.
Sebelumnya perkenalkan, saya Askaulia Zahra dari NPM 079, dilanjutkan oleh bab yang berjudul pertumbuhan atau growth. Setelah inti stabil terbentuk, mereka akan terus berkembang sampai keseimbangan sistem terhenti atau sampai pertumbuhan kristal terhenti. Berikut merupakan mekanisme pembentukan kristal, ada 5, yaitu yang pertama, migrasi spesies kristalisasi ke permukaan kristal yang dapat terjadi dengan transportasi difusi atau konvektif atau gerakan fluid atau dengan kombinasi keduanya. Yang kedua, kontradifusi spesies non-kristalisasi menjauh dari permukaan. Yang ketiga, difusi molekul di sepanjang permukaan ke lokasi yang sesuai. Yang keempat, orientasi molekul ke dalam bentuk yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam sisi kristal. Dan yang kelima, ada penghapusan panas laten formasi yang dilepaskan selama kristalisasi. Nah, kelima langkah ini bisa jadi membatasi pertumbuhan, tapi biasanya cuma satu atau dua langkah yang menjadi faktor pembatas utama. Nah, ini dia ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kristal, yaitu yang pertama supersaturasi, suhu, viskositas, laju agitasi, sumber inti, kepadatan massa kristal, medan eksternal, dan adanya aditif dan kotoran. Nah, tapi faktor utamanya ini ada supersaturasi dan juga suhu. Selanjutnya, pengkristalan ulang atau rekristalisasi. Setelah keseimbangan tercapai, masih mungkin terjadi beberapa perubahan struktur kristal selama penyimpanan. Hasil dari rekristalisasi ini biasanya adalah produk yang awalnya berkualitas tinggi, berakhir dengan karakteristik yang tidak diinginkan oleh si pembuat itu sendiri. Contohnya itu ada pematangan Ostwald atau Ostwald ripening. Ostwald ripening sendiri merupakan mekanisme rekristalisasi yang paling umum menurut Mullin 1993. Yang kedua ada pembulatan isomasa, yaitu merupakan pematangan yang terjadi dalam satu kristal yang tidak berbentuk bulat. Selanjutnya ada akresi, yaitu dihasilkan ketika kristal yang berdekatan sangat dekat satu sama lain dan mereka bersatu untuk membentuk kristal tunggal. Akresi sendiri penting untuk produk makanan yang terdiri dari banyak kristal kecil yang berdekatan satu sama lain. Selanjutnya ada transformasi poliformik, yaitu merupakan mekanisme di mana perubahan struktur internal kristal juga dapat terjadi selama penyimpanan yang menyebabkan efek buruk pada kualitas produk. Contohnya itu ada pada lapisan putih yang ada di atas coklat, yaitu itu sebenarnya adalah cocoa butter yang rekristalisasi. Selanjutnya ada rekristalisasi eruptif, yaitu digambarkan sebagai perubahan kristalinitas produk makanan ketika jumlah kesetimbangan bahan kristal tidak terbentuk pada awalnya, tetapi kemudian mendekati volume fase kesetimbangan selama penyimpanan. Nah, perubahan volume fase kristal ini terjadi selama rekristalisasi eruptif. Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Juwaini dengan NPM 076. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran mikrostruktur kristalin dalam pangan. Dalam produk pangan, kristalisasi bisa menjadi hal yang diinginkan seperti pada produk coklat maupun fondan. Namun ada juga yang tidak diinginkan seperti pada es krim yang menjadi terlalu kasar. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana cara memantau serta mengukur kristalisasi dalam bahan makanan. Yaitu pertama untuk verifikasi atau mendeteksi keberadaan kristal bisa dideteksi melalui perubahan sensorik. Misalnya tekstur karamel berubah dari kenyal menjadi rapuh karena kristalisasi gula. Untuk deteksi lanjutan dapat menggunakan alat seperti mikroskop, DSC, XRD, maupun Raman. Kemudian untuk identifikasi jenis kristal, dalam sistem pangan kompleks, kristalisasi dapat terjadi dari beberapa komponen. Misalnya dalam produk permen susu, eh, pada karamelnya kristalisasi dapat terjadi dari sukrosa ataupun laktosa. Eh, Hal ini dapat eh, menyebab hal ini penting untuk diidentifikasi karena jika kristalisasinya oleh salah satu antara sukrosa atau laktosa dapat ditangani sesuai dengan masing-masing sifat dari gula tersebut. Untuk metode identifikasinya dapat dilakukan dengan pelarutan selektif untuk menseleksi antar kristalnya, lalu dianalisis melalui mikroskopi KT, lalu bisa juga oleh spektroskopi dan DSC. Kemudian untuk jumlah dan ukuran kristal
jumlah kristal dan distribusi ukuran kristal merupakan parameter penting dalam kualitas pangan. Misalnya es krim harus memiliki banyak kristal kecil di bawah 50 μm agar terasa lembut dan creamy. Untuk alat identifikasi jumlah dan ukuran kristal dapat menggunakan mikroskop dan juga analisis citra atau atau difraksi laser. Kemudian yang selanjutnya untuk karakteristik kristal, bentuk kristal dan bentuk polimorfik kristal dalam pangan memengaruhi tekstur dan sifat sensorik. Contohnya dalam kasus es krim memiliki kristal es kecil dan bulat untuk tekstur lembut, sementara es loli memiliki kristal besar dan tidak beraturan. Dalam produk berbasis lemak seperti coklat, bentuk polimorfik yang stabil dibutuhkan agar tidak terjadi penurunan kualitas seperti adanya pembentukan bloom pada produk coklat. Kemudian untuk metode analisis yang umum digunakan dalam karakterisasi zat kristalin, kayak yang pertama mikroskopi, eh, dengan metodenya melihat langsung kristal, eh, cocok untuk kristal besar di atas 5 mikrometer. Jenisnya yaitu ada cahaya mikroskop cahaya biasa, ada yang terpolarisasi, CSLM, dan SSM atau TEM. Kemudian yang kedua ada DSC, yaitu Differential Scanning Calorimetry. Alat ini mengukur perubahan panas saat kristal meleleh atau terbentuk. Kemudian ada spektroskopi, yaitu yang pertama ada XRD, yang dapat membedakan kristal dengan amorf dan antar polimorf. Kemudian ada spektroskopi Raman yang mendeteksi vibrasi molekul, membedakan jenis gula kristal dan juga membedakan jenis gula kristal. Kemudian ada spektroskopi NMR dan IR yang dapat menganalisis struktur dan interaksi molekul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vincentius, NPM saya 078. Sekarang saya akan membahas kualitas produk non-kristalin dan kristalisasi. Produk amorf atau yang biasa juga sering disebut produk non-kristalin adalah cairan yang sangat amat kental yang memiliki sifat seperti padatan karena rendahnya mobilitas dari molekul. Produk ini bersifat stabil dan juga selama suhu penyimpanannya rendah, lebih rendah daripada temperatur transisi kaca atau lebih sering disebut TG, tidak akan menyerap kelembapan dari lingkungan. Peningkatan suhu atau penyerapan uap air dapat meningkatkan mobilitas molekul, yang kemudian akan memicu reaksi dari kristalisasi ini. Proses kristalisasi ini dapat menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan juga penampilan, sehingga produk menjadi tidak dapat diterima oleh konsumen. Ya, selanjutnya cara mencegah kristalisasi ini. Yang pertama tuh bisa dengan meningkatkan viskositas produk agar mobilitas antar molekul menjadi sangat rendah sehingga sulit untuk terjadi kristalisasi. Dan yang kedua juga bisa menggunakan bahan penghambat kristalisasi. Sebagai contoh ada sirup jagung dan juga gula dengan berat molekul rendah yang dapat menghalangi pembentukan dan juga pertumbuhan kristal. Nah, gambar-gambar di bawah ini contoh-contoh produk yang sudah mengalami kristalisasi. Yang pertama tuh pada permen dan yang kedua tuh pada kristal-kristal glukosa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Raquel dengan NPM 080 akan menjelaskan tentang penurunan kualitas kristal karena rekristalisasi. Rekristalisasi muncul saat penyimpanan karena kecenderungan kristal untuk mencapai keseimbangan dengan mengalami peningkatan ukuran rata-rata dan perluasan CSD atau distribusi ukuran kristal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab rekristalisasi adalah pertama, keadaan kristal awal. Jenis kristal yang halus, bulat, dan berukuran hampir sama memiliki energi internal yang stabil, relatif berjauhan satu sama lain, dan mengalami suhu yang seragam selama penyimpanan, cenderung tidak mengalami rekristalisasi dengan cepat. Nah, selanjutnya ada faktor pemrosesan lanjutan kristal. Pada pemrosesan lanjutan seperti pengemasan dan penyimpanan, kristal akan mudah mengalami rekristalisasi. Yang ketiga ada kondisi penyimpanan, yaitu rekristalisasi umumnya terjadi pada kondisi penyimpanan yang buruk, bahkan dalam penyimpanan yang optimal sekalipun. Rekristalisasi ini bergantung pada suhu penyimpanan dan tingkat fluktuasi termal dari penyimpanan tersebut. Yang terakhir ada formulasi produk, yaitu penggunaan stabilizer seperti gum dan protein dapat membantu mengurangi laju rekristalisasi dan pengerasan es yang berikutnya. Nah, selanjutnya merupakan contoh fenomena penurunan kualitas kristal, yaitu fat bloom pada coklat.
Pada coklat dengan tempering yang tidak tepat akan menghasilkan pembentukan kristal mentega kakao yang tidak stabil, sehingga pada penyimpanan akan terjadi rekristalisasi yang menyebabkan fat bloom. Selain itu, pada coklat yang telah ditempering sekalipun, rekristalisasi masih dapat terjadi ketika coklat tersebut dipadatkan dalam cooling tunnel dan pendinginan yang dilakukan terlalu cepat. Hal ini menyebabkan mentega kakao di permukaan coklat akan membentuk inti dalam bentuk polimorfik yang tidak stabil dan akan muncul bloom saat transformasi polimorfik ke bentuk yang lebih stabil. Nah, fluktuasi suhu juga menyebabkan peningkatan laju rekristalisasi pada coklat sehingga terbentuk fat bloom. Nah, berikut ini bisa dilihat di gambar merupakan coklat yang disimpan selama 1 minggu dan 2 minggu dan mengalami fat bloom. Kemudian yang terakhir untuk future trends dari makalah ini, yang pertama diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan kristal selama penyimpanan dan juga pengaruh kondisi penyimpanan. Selain itu, perubahan kristal dalam makanan butuh waktu lama atau hingga berbulan-bulan hingga tahunan, sehingga diperlukan pengujian yang dipercepat untuk mengevaluasi perubahan tersebut. Dan juga penting untuk memahami mekanisme kristalisasi dan dampaknya terhadap kerusakan produk selama penyimpanan agar umur simpan bisa diperpanjang. Dan juga inhibitor rekristalisasi baru yang dibutuhkan. Yang pertama pada es krim, protein pengatur struktur es dan propylenglycol monostera telah terbukti memperpanjang stabilitas produk dan juga senyawa serupa perlu dikembangkan untuk sistem pangan kristalin lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3B. Terima kasih.